I've been feeling so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di official YouTube Amalina di AIJHS Podcast. Sebelumnya perkenalkan dulu untuk host pada episode kali ini, saya Raditya Dwi Setiano, dan hari ini merupakan episode pertama kita di AIJHS Podcast. Nah, untuk episode pertama kita hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Nah, tamu spesialnya merupakan kepala sekolah dari SMP Islam Amalina, yaitu Bapak Vendra Kusnuryadi. Terima kasih. Ya Pak, selamat datang. Jadi Pak, apa kabar nih Pak jadinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat baik ya. luar biasa. Jadi semuanya yang nonton juga lagi musim corona, tetap di rumah aja, pakai masker, patuhi protokol kesehatan ya. Jadi untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak ya. Kalau ngobrol serius nanti jadi berita nih Pak. Betul, jadi bukan podcast ya. Iya. Jadi saya pengen tahu nih Pak. Jadi kan Amalina ini sudah dibangun beberapa tahun ke belakang ya Pak. Jadi Iya. dari angkatan kakak saya juga pernah ada Amalina juga. Nah, saya pengen tahu Bapak ini sudah bekerja sebagai kepala sekolah di SMP Islam Amalina ini berapa tahun Pak? SMP Islam Amalina sudah berdiri sejak tahun 2011. Nah, jadi kira-kira sudah berapa tahun? 10 tahunan ya Pak Iya, kayaknya. Jalan 10 tahun. Lama juga ya berdiri Iya, ya. lama juga berarti. Capek nggak ya? Nah, semenjak itulah Bapak menjadi kepala SMP Islam Amalina. Oh, berarti sejak Iya. berdiri ya Pak Amalina ya Pak. Betul. Oke. Karena dulunya Bapak di SD Islam Amalina. Sebagai kepala sekolah juga. Betul. Jadi ketika yayasan mendirikan SMP, nah, akhirnya Bapak dipindahkan ke SMP Islam Amal. Oke. Naik jadi kelas. Naik kelas ya dari SD ke SMP. Betul. Oke, jadi kan di masa pandemi ini kita harus online nih Pak. Betul. Nah, pasti kan banyak banget kesulitan yang dialami antara guru atau mungkin murid yang belajar. Nah, menurut Bapak sendiri dalam profesi Bapak ini, Bapak mengalami kesulitan apa sejak masa pandemi ini Pak? Ya, tentu kita semuanya merasakan kesulitan yang luar biasa ya, karena kan biasanya kita bertemu secara tatap muka langsung. Nah, kebetulan dengan adanya pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka langsung, dikarenakan ya jelas karena pemerintah melarang adanya pembelajaran tatap muka ya, dikarenakan pandemi COVID-19 yang ditakutkan akan semakin meluasnya virus tersebut jika murid-murid tetap belajarnya tatap muka, sehingga akhirnya terjadilah proses pembelajaran jarak jauh yang alhamdulillah sudah kita lalui 1 tahun kan ya. Iya, 1 tahun Pak. Yang nggak rasa dari Maret dan sekarang ketemu Maret lagi pas Iya. 1 tahun. Dan ini merupakan tantangan buat kita semuanya ya, karena yang dulunya kita belajar itu ya pasti harus ke sekolah, bener nggak? Iya, pasti harus ke Kamu sekolah. harus bangun pagi ya, mandi, sarapan di rumah, kemudian berangkat ke sekolah. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, kalian semuanya belajar tetapi dari rumah masing-masing. Dan tentu pasti akan ada banyak kendala dan tantangannya ya. Apalagi yang tadinya kita belajar dari pagi jam 7 sampai dengan jam 4 ba'da asar kan ya. Iya. Habis sholat asar baru pulang. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini kita hanya bisa melaksanakan sampai dengan jam 12. Iya, tapi zuhur doang ya Pak. Betul. Jadi otomatis banyak materi-materi yang tidak terkejar. Karena yang tadinya satu pelajaran 2 jam, ya sekarang hanya 1 jam, hanya 50 menit. Iya. Jadi pasti banyak materi yang tidak akan terkejar. Belum lagi juga dari pembelajarannya yang tadinya tatap muka, kamu bisa berinteraksi langsung dengan guru, sekarang online, tentu banyak hambatannya. Benar nggak? Seperti apa ya, kita berinteraksinya dengan layar. Terkadang chemistry-nya antara guru dengan murid juga tidak ketemu. Nah, ini yang menjadi hambatan. Apalagi kalau misalkan ada hal-hal yang memang jangankan online, waktu tatap muka saja, seperti misalnya pembelajaran matematika, IPA, fisika, itu saja tatap muka kadang-kadang ada materi yang belum tentu kalian langsung bisa paham, benar nggak? Iya, belum langsung mengerti gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, apalagi dengan online ini,
semakin pusing. Iya. Itulah yang memang jadi kendala sekali buat guru-guru menyampaikan materi karena juga waktunya singkat. Kemudian juga kendala online ini jarak jauh, ya tentu antara interaksi guru dengan murid pun juga terhambat. Belum lagi dari kendala jaringan, ya Oh kan? iya itu Pak, wifi itu Pak, Nah, iya. itu. Di sekolah jaringannya sudah oke, di rumah murid-murid belum tentu Iya, semuanya belum oke. tentu. Iya, terus juga kemarin juga sekolah pun juga ngalamin ketika provider internetnya, jaringan kabel yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura luar negeri itu putus bawah tanah. Nah, itu kan Oh. internetnya terganggu. Sehingga ya pembelajarannya pun juga pasti terganggu. Itulah kendala yang sangat kita rasakan bersama pasti selama pandemi. Iya, jadi kayak ada koneksi internet hancur, habis itu materi kurang, kurang fokus gitu ya Pak kendala-kendalanya ya. Iya, banyak sekali kendala-kendalanya. Jadi kalau kan tadi saya bilang kalau kita online ini udah sekitar 1 tahun Pak. Pasti Ya. kan kita nggak ketemu teman, nggak ketemu guru kecuali saat ada kayak acara-acara penting di sekolah doang. Nah, pasti kan Bapak kangen sesuatu nih Pak dari masa-masa offline. Kayak saya juga kangen sesuatu dari masa-masa offline. Betul. Nah, menurut Bapak, Bapak tuh kangen pas masa-masa offline-nya tuh apa ada nih Pak? Tentu ya kita kangen dengan situasi dan kondisi yang normal. Hmm. Ya. Sebelum pandemi kehidupan kita normal, di mana kita berinteraksi secara tatap muka langsung, ketemu seperti sekarang ini. Iya. Tapi selama 1 tahun kan kita nggak ketemu. Bapak aja ketemu kamu baru hari ini kan? Iya Pak, Ih, biasanya cuman lewat Meet doang ya Pak. iya betul. Baru hari ini. Belum dengan anak-anak yang lain belum ketemu ini. Iya. Nah, tentu pasti kita kangen ya karena biasanya ketemu, biasanya kita bisa ngobrol bareng. Dan kamu ingat nggak kalau misalkan kita ada masalah di sekolah, Bapak selalu suruh kalian duduk di Duduk di hall. aula gitu ya Iya Pak. kan? Iya Nah, sering. Saya duduk masih di ingat tuh Pak. aula, kita ngobrol bersama ya, kita bahas bersama masalahnya supaya clear, supaya tidak ada masalah. Nah, sekarang itu Nggak kan bisa. iya, Bapak apa lakukan itu di Google Meet tapi tidak efektif, Iya. benar tidak? Iya, belum tentu ya Pak. Misalkan kalau dikasih tauin belum tentu masuk ke kuping anak-anak ya Pak. Iya. Betul. Ya, apalagi kan di Google Meet Bapak nggak tahu kamu itu eh, sambil Google Meet sambil maksudnya di pembelajaran sambil ngapain lagi, ya kan? Kalau di sini kan kalian fokus, benar nggak? Iya. Tidak megang handphone, kemudian kalian mendengarkan Bapak Ibu guru, kalian mendengarkan Bapak, terus kemudian kalau istirahat kalian bercanda sama temen langsung main, entah itu mainnya di lapangan, main futsal, main basket, Iya. atau di samping, Ya, atau di ya. tangga. Di tangga. Kan? Iya, Bapak tahu Sering itu. kebiasaan. Iya, duduk-duduk aja. Bener nggak? Wih, kenapa? Atau di bawah main pingpong. Wih. Iya. Dan ini 1 tahun tidak terjadi, tidak istirahat. Ya istirahatnya kalian di rumah masing-masing. Jadi banyak sekali yang Bapak kangenin ya. Yang yang kehidupannya ya berasa sekali tidak normal kita selama setahun ini. Jadi kayak sedih ya Pak jadinya ya. Betul. Karena sedihnya karena memang ini pertama kali kita menghadapi situasi seperti ini. Belum pernah sebelumnya. Bahkan ya kamu mungkin umurnya masih belasan, masih berapa? 13, 14 ya? Saya 14. Iya. Nah, Bapak udah 30-an, selama seumur hidup Bapak 38 tahun, ya baru kali ini menemukan pandemi seperti ini yang efeknya luar biasa, kita sampai tidak boleh sekolah. Bukan tidak boleh sekolah, tapi tidak bisa ke sekolah. Iya. Jadi luar biasa. Oke. Jadi tadi kan udah masa-masa kangen nih Pak. Pasti kan setiap sekolah itu punya prinsip yang diajarkan ke anak-anak nih Pak. Nah, kalau Amalina tuh prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ke anak-anak kita nih apa? Ya, tentu prinsip-prinsip kebaikan, ya, kebermanfaatan. Ya. Harapan Bapak segala sesuatu ilmu yang Bapak Ibu guru ya masuk Bapak berikan di sini semuanya dapat memberikan manfaat yang baik dan benar ya buat
anak-anak, buat siswa-siswi di sini. Karena ilmu yang bermanfaat, ya, bermanfaat itu artinya bisa eh, meng apa ya, bisa eh, bisa merubah sesuatu, entah itu keadaan, entah itu hal-hal lain yang baik, ya, menjadi kebaikan. Nah, itu akan mendapatkan eh, manfaat, akan mendapatkan hasil yang luar biasa, Iya. baik bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, karena kan kita sebagai manusia, kita tidak hanya hidup di dunia, ya, justru Iya, itu kita aja. harus mempersiapkan untuk bekal akhirat. Nah, ilmu-ilmu itulah yang Bapak harapkan bisa disampaikan, ya, kepada anak-anak, dan itulah prinsip yang paling penting agar kita semuanya di sini menjadi manusia yang dapat bermanfaat, rahmatan lil alamin, ya, Iya. manfaat buat umat manusia. Jadi prinsipnya ya kayak diajarkan di sekolah ini kayak buat masa depan dan juga masa akhirat nanti ya, Pak. Iya, harus, betul. Nah, Jangan sampai ilmu kita hanya bermanfaat buat di dunia saja, ya, tetapi tidak di akhirat. Nah, jangan sampai, nauzubillah min dzalik. Jadi ilmu itu harus bermanfaat buat kita dan orang lain di dunia maupun di akhirat. nah, kalau ini penasaran nih Pak, Ya, ini tuh termasuk dalam prinsip-prinsip Amalina bukan Pak yang ini? iya, betul. Respect, ya. Jadi kita itu harus, sebagai manusia itu harus bisa menghormati. Nah, menghormati itu banyak, ya. Bagaimana kita menghormati diri kita sendiri, bagaimana kita menghormati orang lain, ya. Bagaimana kita menghormati eh, hal-hal lainnya, ya, termasuk benda-benda, lokasi dan lain sebagainya, tempat maksudnya, ya. Tapi dengan cara kita menghargai, ya, sehingga ketika kita menghargai, menghormati orang lain, ya, maka orang lain pun akan menghormati dan menghargai kita. Hmm. Dan juga tadi yang paling penting tadi, bagaimana kita menghormati respect kepada diri kita sendiri, ya, bahwa sebelum kita bermanfaat bagi orang lain, kita harus bermanfaat bagi diri kita Diri kita sendiri, sendiri, ya. iya. Tidak tidak menghancurkan masa depan kita, ya. Itu cara satu bentuk menghormati diri kita. Dengan cara kita belajar, ya, bersungguh-sungguh, berarti itu menghormati diri kita, bahwa kita, masa depan kita harus lebih baik. Nah, itu kalau kita bisa menghormati diri kita, Bapak yakin kita akan bisa menghormati orang lain. Oke. Jadi menghormati itu salah satu sikap terpenting ya Pak yang harus Iya, kita miliki. betul. Karakter terpenting bagi Iya. anak-anak. Jadi ini yang terakhir, bukan Mhm. terakhir sih. Harapan Bapak buat sekolah ini ke depannya tuh gimana Pak? Harapan Bapak adalah Bapak beserta Bapak Ibu Dewan Guru mampu mencetak cendekiawan-cendekiawan muslim yang hebat, ya. Amin, amin, amin. Karena kita sedang krisis. Kita sedang krisis kepemimpinan, ya. Kita butuh cendekiawan-cendekiawan muslim yang hebat di masa yang akan datang. Karena semakin ke sini tantangannya semakin sulit. Seperti yang kamu ketahui bahwa zaman sudah berubah. Teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat sekali, ya. Pendidikan harus menjadi motor perubahan bagi generasi muda. Karena kalianlah penentu masa depan negara ini, ya. Dan sedangkan sekarang kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, mulai dari tantangan bencana alam, ya, kemudian tantangan bencana sosial, termasuk bencana ekonomi. Sekarang pandemi, kita melihat kenyataannya bahwa pandemi sudah banyak meruntuhkan banyak sektor. Ekonomi sekarang pincang, benar tidak? Iya sih Pak, Ya, iya. sosial juga. Sekarang kita, Bapak ketika di luar, ya, Bapak sudah tidak berani ketika ada orang yang jatuh, biasanya kita langsung menolong, benar nggak? Iya, biasanya Sekarang langsung kita agak menolong. takut. Apakah dia punya takut ketularan COVID? Iya, takut orang Covid atau orang jahat gitu ya, Nah, jadi berpura-pura. iya, sosial kita juga sedang mengalami krisis. Itulah tantangannya, bagaimana ke depannya, ya tergantung dari anak-anak.
dari diri kita masing-masing ya Pak. Betul. Maka dari itu harapan Bapak di sekolah ini ya bukan hanya tentang bagaimana sekolah ini nanti ke depannya semakin maju, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana sekolah ini mampu mencetak cendekiawan-cendekiawan yang hebat. Biar nanti di masa yang akan datang kalian mampu menjadi orang-orang yang mampu merubah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju, yang lebih baik, dan negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kemarin sekitar hari Jumat atau Sabtu itu kita membuat question box di IG-nya Amalina. Bapak, saya nggak tahu Bapak yang lihat atau enggak. Tapi kemarin kita buat question box dan ada beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik juga untuk di Bapak jawab. Oke. Jadi yang pertama, ini banyak banget yang nanya. Ada gedung baru nih Pak yang itu ya. Jadi kan ada gedung baru Pak. Gosip-gosipnya nih. Ada SMA nih Pak. Itu benar apa enggak nih Pak? Oke, itu gosipnya, faktanya adalah salah. Oh, bukan Karena ya. gedung yang di depan itu bukan milik Amalina dan Bapak sendiri juga belum tahu akan dipergunakan apa karena bukan milik Yayasan Amalina ya. Dan kalau untuk sekolah lanjutan belum saat ini, tapi mungkin nanti ke depannya Bapak tidak tahu, mungkin ya dalam sudah ada rencana tetapi belum tahu kapan terrealisasi, tapi yang jelas bukan di Pondok Aren ya karena di sini lahannya sudah tidak ada. Jadi kemungkinan akan di tempat lokasi yang berbeda. Konsepnya pun juga pasti akan. Oke. Doakan saja. Iya, oke, amin. Jadi berarti bukan milik Amalina dan juga bukan buat SMA ya Pak. Betul. Oke. Jadi ini yang kedua pertanyaan dari question box adalah kan banyak nih Pak. Amalina ini mempunyai udah muridnya kan pasti banyak. Iya. Sekitar angka satu angkatan Alhamdulillah. sekitar 75 ya Pak. Betul. Nah, kan pasti banyak karakteristik setiap orang kan berbeda-beda. Jadi kan setiap guru harus mengadaptasi anak-anaknya untuk membuat kebiasaan baru. Nah, bagaimana cara guru-guru Amalina ini mengetahui karakteristik anak-anaknya sendiri nih Pak? Ya, makanya di Amalina sebelum kamu masuk ke Amalina apa yang kamu lakukan? Ikut apa? MPLS ya Pak, nggak salah deh. Ya, sebelum MPLS ada tes apa itu? Lupa nama tesnya. Tes masuk ya Pak, sebutnya tes masuk ya. Nah, itu yang IQ itu ya Pak. iya, Oh iya itu betul. Ya, psikotes. Nah, jadi psikotes. itu bukan hanya melihat IQ-nya saja, tetapi juga melihat dari karakter dan kemampuan. Ya. Nah, disitulah sebenarnya salah satu poin pertama SMP Islam Amalina untuk mengetahui baik itu kapabilitas, ya, jadi kemampuan murid sejauh mana, dan juga faktor-faktor yang lainnya, termasuk kesiapan belajarnya, kemudian juga kesulitan belajarnya seperti apa. Nah, itu adalah identifikasi awal. Nah, jadi dari sana biasanya kami akan melakukan screening. Nah, terus kemudian juga dari MPLS guru-guru mulai mengidentifikasi ya khususnya anak-anak yang luar Amalina, yang maksudnya yang dari luar SD Islam Amalina. Kalau yang dari SD Amalina kan guru-guru tinggal bertanya dengan wali kelas di SD-nya, nah untuk mengetahui seperti itu. Terus kemudian juga dari pembelajaran pasti guru-guru mengetahui karakternya. Jadi sebenarnya banyak proses penilaian guru-guru untuk mengidentifikasi karakter anak-anak. Nah, karena itu juga termasuk juga guru-guru juga banyak karakternya berbeda-beda, benar tidak? Nah, justru itulah yang harus kita biasakan bahwa setiap anak, setiap manusia punya karakternya masing-masing. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita melihat potensi dari setiap anak, setiap guru. Karena kita harus yakin bahwa semua anak pasti memiliki potensinya. Artinya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bodoh. Iya. Yang menjadi masalah adalah orang tersebut belum menemukan potensinya. Tapi kalau dia sudah menemukan potensinya, insya Allah tidak akan ada masalah. Itulah keyakinan Bapak. Makanya di sini Bapak yakin semua anak memiliki potensi.
Berarti kita mah bisa mengetahui karakter orang itu dari lewat tes IQ dan juga cara belajarnya gitu ya, Pak? Iya, betul. Terus juga dari komunikasi kita juga bisa Iya, tahu, benar nggak? iya sih Ya, bisa sih. apalagi kalau misalkan kamu sudah di sini 3 tahun, nggak mungkin lah Bapak Ibu guru nggak tahu, Iya, tidak tahu karakter kamu, benar tidak? iya, Termasuk Pak. kamu pun juga pasti tahu dong karakter guru masing-masing. Iya tahu Nah, sih, Pak, iya, iya. nah itulah ya. Oke. Oke, jadi untuk question box yang nomor 3, di masa pandemi kan hampir setiap hari kita tuh buka jam 7 buka laptop masuk Meet Ya, gitu kan. Nah, bisa tadarus sampai dulu ya. ya bisa jam 12. Nah, kegiatan Bapak selain kayak mengajar atau meeting-meeting itu yang Hmm. bermanfaat lainnya tuh kayak apa tuh, Pak? Selama pandemi ini kegiatan Bapak banyak yang tidak bisa dilaksanakan ya. Karena kan juga Bapak tidak hanya di SMP Islam Malina ya, Iya. Bapak juga eh, berkarya di luar ya. Bahkan kantor Bapak ya bukan di Indonesia tapi di luar negeri, dan yang tadinya penugasan Bapak biasanya tahun lalu itu sebenarnya Bapak punya jadwal 5 kegiatan di 5 negara. Nah, tetapi karena pandemi akhirnya Bapak tidak bisa jalan. Sampai detik ini Bapak tidak bisa jalan. Jadi banyak kegiatan PBB yang dihentikan ya karena pandemi ini, dan baru bisa dilaksanakan ya kemungkinan di 2022. Nah, akhirnya banyak waktu yang Bapak eh, bisa luangkan. Nah, ini Bapak manfaatkan untuk belajar hal-hal baru. Bapak belajar mengenai tanaman. Nah, Bapak Wah, bercocok tanam iya. di rumah, ya. Terus kemudian Bapak juga berternak, coba belajar. Kemudian Bapak juga melihara ikan, ikan cupang. Ikan cupang. Ah, iya, yang apa? Bapak punya yang rainbow itu, yang warna-warni. Terus kemudian Bapak belajar eh, ilmu mengenai investasi di pasar modal, ya, termasuk Bapak belajar mengenai perkembangan teknologi, ya, baik itu teknologi AI, artificial intelligence terbaru, maupun juga mengenai crypto aset, ya, itu Bapak pelajarin. Karena ternyata sekarang banyak sekali teknologi yang luar Iya, biasa, Pak. dan Bapak yakin anak-anak juga belajar teknologi melalui game. Benar tidak? Iya, betul. Iya, ya. Nah, itu sebenarnya game pun bisa kalian pelajarin, tetapi jangan hanya dari segi bermainnya saja, tetapi juga kalian bisa pelajarin bagaimana game sekarang itu bisa lebih menarik. Benar tidak? Bahkan Iya. sekarang Bapak melihat game itu kalian bisa bertukar koin, ataupun kalian bisa beli dan lain sebagainya, kemudian juga ada target-target tertentu yang luar biasa, Mhm. ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita pelajari. Bukan cuman bagaimana game itu mengasihkan dimainkan, tetapi kenapa bisa Iya. membuat anak-anak senang memainkan Tertarik game gitu ya, tersebut. Pak? Iya, betul. Karena itu konsep dasar untuk kalian mengetahui hal-hal yang lainnya. Konsep ternyata manusia memiliki, kayak misalkan, ketertarikan terhadap eh, kompetisi. Itu dari segi psikologis itu bisa dikaitkan, dan Bapak belajar psikologi. Jadi senang sekali, dan alhamdulillah dengan pandemi ini tentu ada hal negatif yang dialami setiap manusia ya, karena maksudnya bukan apa ya, dengan pandemi ini yang tadinya kita hidup normal menjadi berubah ya. Mhm. Nah, pasti ada dampaknya. Nah, itu tadi yang Bapak maksud. Maksudnya mungkin setiap orang akan ada dampak yang dirasakan ya, baik itu dampak yang positif maupun yang negatif. Nah, tapi kalau kita hanya fokus kepada dampak negatifnya saja, ya kita tidak akan maju. Karena itu sebenarnya kita harus mencari bagaimana pandemi ini memberikan dampak positif buat kita. Ya, dan Mhm. Bapak belajar banyak hal ya dari pandemi ini, sehingga Bapak bisa mendapatkan dampak positif dengan banyak waktu luang, benar nggak? Iya sih, Pak, Kalian banyak banyak banget. waktu luang kan? Mhm. Nah, tapi sekarang tergantung dari diri masing-masing. Ada orang yang dengan banyak waktu luang, dia semakin santai, semakin males,
semakin mager, bener nggak? Iya, rebahan mulu ya, Pak. Iya. Nah, padahal ya, kalau kita bisa manfaatkan waktu itu, maka ini kan menjadi hal yang positif ya, termasuk Bapak tadi. Bapak dengan waktu yang banyak, Bapak bisa belajar banyak hal. Bapak belajar cara bercocok tanam, Hmm. ya, terus kemudian Bapak belajar beternak, ya, Bapak kemarin ada kambing, ada sapi. Nah, itu ternyata nggak mudah juga, Iya. ya, bahwa hewan itu kalau kita salah memberi makan, dia juga bisa kena penyakit. Dan kalau hewan itu sakit, sama kayak kita, mereka nggak mau makan. Resikonya apa? Mati ya, Pak. Iya, betul. Nah, jadi kita beternak bukannya nantinya menghasilkan eh, hewan bertambah, ya, hewannya malah Malah berkurang. berkurang, iya. Betul. Tidak mudah juga. Ya, terus juga ilmu-ilmu yang lainnya yang tadi Bapak sebutkan. Jadi di masa pandemi ini kita bisa banyak belajar banyak hal baru ya, Pak, itu. Betul sekali, betul sekali. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu Amalina ini kan sudah mencapai adiwiyata. Betul. Nah, kira-kira Bapak ini berharap untuk mencapai penghargaan apa lagi nih, Pak, selain adiwiyata ini? Ya. Nah, sekarang Amalina ini sedang menuju adiwiyata mandiri. Ya, jadi adiwiyata mandiri adalah jenjang yang paling terakhir setelah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, nasional, yang terakhir adalah mandiri. Setelah mandiri, apalagi bisa saja kita ke Asian Green School. Ya. Nah, tapi sekarang kita ke mandiri dulu, kita rapihkan dulu. Yang paling terpenting sebenarnya bukan nantinya mendapatkan penghargaan adiwiyata mandiri, tetapi yang paling terpenting bagi Bapak adalah kesadaran dari kita semuanya dengan kita memperbaiki pola hidup kita, ya, karena poin-poin di adiwiyata mandiri itu selain kita membuat sekolah lebih hijau, yang paling terpenting adalah perubahan perilaku kesadaran kita terhadap menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan tidak membuat carbon footprint yang banyak, ya, terus kemudian juga tidak bisa membuat inovasi dari recycling produk-produk yang ramah lingkungan dan lain sebagainya banyak. Dan itu sangat penting perubahan pola perilaku kita, karena kita ketahui bahwa sekarang lingkungan kita sudah tidak Tidak terurus ya, Pak. Iya, sudah rusak lebih Iya. tepatnya. Ya, kemarin kita mengalami banjir besar, benar tidak? Iya. Tidak hanya di Jakarta dan di Pondok Aren saja, di berbagai daerah banjir. Kenapa? Ya karena alamnya sudah rusak. Air curah hujan yang tinggi tidak mampu diserap oleh tanah secara cepat. Karena tanah kita sudah banyak yang menjadi beton. Ataupun juga saluran drainasenya tidak bagus karena banyak sampah. Akibat siapa? Akibat kita manusia. Nah, itu jadi Bapak hanya mengharapkan bagaimana program adiwiyata di SMP Islam Amalina ini mampu mempengaruhi kita semuanya untuk menjadi orang yang lebih sadar lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mampu menjaga lingkungan dunia kita ini, siapa lagi? Iya, Pak. Masa hewan gitu ya yang menjaga. Betul. Ya, apalagi kerusakan ini sudah banyak terjadi. Seperti yang kita ketahui di Kutub Utara itu es sudah banyak mencair. Iya. Nah, artinya permukaan air laut itu semakin naik. Jadi bencana semakin banyak. Belum lagi di Indonesia kemungkinan bencana gempa megatrust itu ada. Jadi ya kita harus siap. Dan Indonesia juga masuk ring of fire ya, Pak, kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, jadi kesadaran adiwiyata itu bukan hanya kita kejar untuk supaya Amalina lebih prestis lagi, tapi lebih dari itu, perubahan perilaku kita semua. Oke.
Jadi untuk adiwiyata ini bukan masalah menang atau kalah ya Pak. Jadi Betul. untuk merubah sikap murid dan guru itu untuk kesadaran ya Pak. Iya, betul. Bukan hanya murid dan guru, tetapi stakeholder, artinya semuanya, karyawan, orang tua, ya, komite yang ada di sini. Pesan-pesan Bapak buat alumni dan murid-murid Amalina itu apa aja Pak? Apa aja? Pesan-pesan Bapak banyak, sebenarnya Bapak sering sekali memberikan pesan-pesan, ya, tapi paling yang selalu sering Bapak berikan, ya tadi yang di awal juga Bapak sebutkan bahwa kita harus menjadi manusia yang bisa bermanfaat Buat bagi orang lain ya. orang lain, ya. Bagi diri sendiri dulu, ya, paling penting, dan bagi orang lain. Diri sendiri bagaimana? Ya, supaya memastikan bahwa nanti kalian, ya, dalam bergaul itu bergaul yang sehat, bergaul yang baik. Ya, jadi kalian bisa menghargai diri kalian sendiri dan kalian bisa bermanfaat bagi diri sendiri, tidak merusak diri sendiri. Itu sangat penting. Ketika itu sudah kalian lakukan, pasti kalian bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena nggak mungkin kamu bermanfaat bagi orang banyak, tapi kepada diri kamu sendiri kamu tidak bisa memberikan Iya. manfaat. Ya. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Karena kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, ya, insya Allah akan banyak keberkahan bagi diri kita. Dan yang paling terpenting, jika kita mampu bermanfaat buat orang lain, insya Allah akan banyak pahala yang menjadi tabungan kita buat di akhirat. Gitu. Oke, berarti kita harus menghormati diri kita sendiri supaya bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya Pak. Menjaga diri sendiri. Iya. Oke semuanya, kita ini udah di penghujung acara. Jadi itu aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Vendra di podcast AIJHS episode pertama kita kali ini. Dan juga terima kasih juga untuk Pak Vendra udah datang ya, makasih banyak. Jadi mohon maaf semuanya bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang dimengerti. Ambil yang baik dan juga buang yang buruk, dan mengambil penjelasan dari Pak Vendra juga ya. Dan juga setelah datang kembali untuk episode yang lainnya dan bye bye. Down, yeah. I've been feeling so